Alhamdulillah alladzi tawadda'a kullu syai'in li'azamatihi walhamdulillahi alladzi dhalla kullu syai'in li'izzatihi walhamdulillahi alladzi khada'a kullu syai'in limulkihi walhamdulillahi alladzi istaslama kullu syai'in liqudratihi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mengucapkan dua kalimat syahadat dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Mudah-mudahan dua kalimat syahadat yang kita ucapkan dengan keikhlasan dan keyakinan ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan dapat meneguhkan keimanan kita. Amin ya Rabbal. Kita baca dengan keyakinan, yakin Allah Maha melihat. Bapak Ibu sekalian, yakin tidak Allah melihat kita semuanya? Yang di belakang kelihatan sama Allah enggak? Yang di tempat gelap kelihatan enggak? Kelihatan semuanya. Karena tidak ada bedanya bagi Allah gelap ataupun terang. Kita yakin Allah Maha mengetahui. Syahadat kita ini dari hati yang paling dalam penuh keikhlasan atau cuma sekedar di mulut saja. Allah Maha tahu. Dan kita yakin betul bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan risalah sebagai pembimbing bagi seluruh umat. Sehingga kita yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ragu-ragu untuk mengamalkannya, bahwa apa yang disampaikan Rasul adalah sebagai jalan yang benar untuk menyelamatkan kita di dunia dan membahagiakan kita di akhirat. Amin ya Rabbal. Saya baca bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian semuanya untuk sama-sama dapat mengikutinya. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Salawat kita yang tulus dari hati kita atas ungkapan syukur kita telah dibimbing oleh Rasulullah mengenal Allah, telah dibimbing oleh Rasulullah untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Atas bimbingan Allah juga alhamdulillah kita jadi tahu mana yang pantas kita dahulukan dan mana yang harus kita tunda. Seperti malam ini kita dahulukan bertakziah. Iya, kita datang walaupun suasana angin sepoi-sepoi dingin, ya, Masya Allah, kita keluar dari rumah untuk bertakziah. Kenapa? Karena kita tahu atas bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min muslim, ma min mu'minin, siapa saja dari orang yang beriman, yu'azzi akhahu, yang berusaha untuk meneguhkan hati orang
saudaranya. Fi musibatin, yang kena musibah tuh, nanti dia akan dianugerahkan Allah hilalil karamah. Dia akan dianugerahkan Allah pakaian kehormatan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Jadi orang-orang yang beriman, Bu, Pak, kalau ada orang lagi kesusahan, ada orang kena musibah, orang atau saudaranya dilanda ujian, terus dia tergerak hatinya untuk meneguhkan hatinya. Jangan sampai saudaranya itu gamang, jangan sampai saudaranya salah langkah, jangan sampai saudaranya salah bersikap atas musibah, atas ujian. Maka orang-orang yang seperti itu nanti pada hari kiamat Allah berikan, anugerahkan pakaian kehormatan pada hari kiamat. Masya Allah. Itu berarti Bapak Ibu sekalian, Allah senang, Allah ridho sama orang-orang yang perhatian kepada saudaranya yang kesusahan. Mudah-mudahan kita semuanya pada kesempatan malam ini termasuk orang-orang yang dianugerahkan Allah pakaian kehormatan pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita diajarkan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Bu, Pak, mathalul mu'minin, kata Nabi itu, perumpamaan orang-orang yang beriman, yang benar-benar ngaku beriman, yakin betul kita ini dari Allah, untuk Allah, dan hanya kembali kepada Allah. Kita yakin betul dunia ini adalah sarana perjuangan untuk bisa sejahtera di dunia dan perjuangan untuk bisa bahagia di akhirat. Yakin betul nanti tempat kita kembali itu ada dua. Nanti setelah hari kiamat, surga atau neraka. Kita yakin itu semuanya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan orang-orang yang beriman, yang yakin sedemikian itu, fi tawadihim wa tarahimihim, ketika mereka mengungkapkan kecintaan dan kasih sayang sesama orang-orang yang beriman, kamasalil jasad, itu seperti satu tubuh, Pak Bu, seperti satu tubuh. Apa kata Rasul? Idashtaka minhu udun, itu satu tubuh kalau ada keluhan salah satu anggota tubuh dari tubuh itu, tada'asa irul jasadi bis-sahari wal huma, itu akan dirasakan oleh seluruh anggota tubuh yang lainnya. Masya Allah, kita jalan ke sandung yang mentok mbak batu, ini kaki kita, iya Bu. Yang bunyi apa? Mulut. Iya, yang bunyi mulut. Dari bawah sampai ke atas nyambung tuh. Langsung nyambung. Astagfirullahalazim. Iya, yang beriman begitu. Yang jarang zikir, aduh. Iya, kalau di situ orang pas kena musibah pertama itu, kebiasaan dialah yang akan terlihat. Orang yang biasa berzikir istighfar. Orang yang nggak biasa berzikir, perkataan yang lain, ya macam-macam, tergantung daerahnya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi kalau kita imannya betul-betul beriman kepada Allah, kita betul-betul beriman kepada apa yang disampaikan Rasulullah, maka kesulitan saudara kita, kesusahan saudara kita, ujian yang dialami oleh saudara kita, maka kita akan terasa, kita ikut merasakannya. Tapi kalau kita tidak ada rasa itu pertanda boleh jadi lagi krisis, lagi krisis iman kita tuh. Tetangga musibah seakan-akan nggak tahu, ya, nggak pernah nongol. Teman sekantor kena musibah, dia diam aja, ngucapin bela sungkawa juga enggak. Itu berarti boleh jadi lagi terjadi krisis iman. Na'udzubillah. Itu tandanya begitu. Kalau kita baca hadis itu tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian yang rahmat Allah, itu makanya bersumber dari hadis ini, berdasarkan dorongan iman, itu Pak RT dengan warga pengajiannya,
memprogramkan. Pokoknya siapapun yang meninggal, ya, siapapun yang meninggal dari warga kita, kita ambil 1 hari dari pelaksanaan tabligh musibah. Iya Pak RT. Itu kenapa? Karena dorongan iman. Dorongan iman yang betul-betul merasakan rasa yang sama, yaitu atas dasar persaudaraan. Maka alangkah nikmatnya dan indahnya kalau hidup ini betul-betul dilandasi dengan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.